Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Sorry, Bu. Ya. Kenapa nggak terlambat? Ya, dibuka itunya, merahnya. Arif, mana Arif? 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 Udah masak belum si Arifnya? Tadi nanya, mana si Arifnya? Arif? Tadi Arifnya nanya. Perbaikan nilai, nih saya kasih, masih kesempatan. Pokoknya kan dalam materi pendidikan pendidikan di Kronsi itu yang utama itu adalah yang 9 nilai itu. Nah, 9 nilai itu yang diamalkan. Nah, dari inti 9 nilai itu yang dari KPK itu kemudian diperkuat. Ya kita sendiri memiliki kesadaran bagaimana kita itu menumbuhkan rasa kesadaran untuk menjalankan yang 9 itu. Intinya cuma itu doang kalau saya perhatikan. Ya, Arif, silakan. Enggak ada sharing tadi barusan. Enggak ada ya Arifnya? Barusan enggak saya. Ya Bu, baru masuk Bu. Tadi lagi di jalan, baru sampai rumah. Oh ya, silakan. Nih menjelang si Arifnya sebentar lagi. Itu kan ada soal saya kasih itu. Ya silakan aja. Siapa? Nih soal ya. Yang nomor 2 mana tadi ya? Iya, yang nomor 1 tujuan korupsi di tingkat perguruan tinggi. Itu ada di atas itu apa jawabannya? Tujuannya ya dibedakan, jangan program ya, tujuan dari perguruan tinggi. Ya silakan. Ini buat perbaikan nilai, Bu. Atau gimana, Bu? Kalau yang belum perbaikan, terserah yang mana aja, saya fleksibel. Kalau mau perbaikan nilai ya udah ambil aja ini atau materi lain boleh. Kalau yang bagi yang belum, Oh, berarti yang udah nggak usah ya, Bu? ya nggak usah. Atau kamu Sel, kamu jelaskan ini, Pak. Jadi yang ditanya itu tujuan ya, bukan programnya. Tujuan pendidikan anti korupsi pada tingkat perguruan tinggi adalah membekali para mahasiswa agar terhindar dari sikap dan perilaku korupsi. Enggak. Ini kan hafalan nih. Terus sudah ini apa maksudnya ya itu dari sekarang sudah ancang-ancang tuh soal. Jadi yang ditanya itu tujuan ya, bukan programnya untuk menghindari. Terus ini Sel, gimana itu kamu menjelaskannya? Jadi sebenarnya ini langkah pencegahan ya, Bu, atau langkah antisipasi dari pemerintah
di mana dilakukan secara mahasiswa sendiri, Sally. dari mahasiswa sendiri ya, Bu. Ya. Jadi salah satu langkah pencegahan penanaman intinya agar ke depannya nanti pada saat mahasiswa itu sudah mulai mendapat pekerjaan, dia sudah mendapatkan pendidikan anti korupsi. Jadi salah satu langkah preventif ya Bu, pencegahan. Sehingga karena sudah dibekali ilmu anti korupsi, sehingga nanti di tempat kerjanya akan terhindar dari sikap dan perilaku yang menyimpang. Nah, kamu hubungkan, Sel, yang ini kan ada penanaman. Makanya kata saya itu dalam pelajaran ini, apa kita kan cuma belajar nilainya, bukan belajar yang perkaranya. Jadi belajar nilainya itu yang ditanamkan pada diri kita sendiri. Nah, cuman ya apa ya, sepertinya nggak adil banget ya. Nggak adilnya ya itu kata saya sampaikan selalu di apa? Kalau untuk yang kedepannya pemerintah itu selalu ke targetnya itu ke pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, sementara yang lembaga pemerintahan diberi nggak sosialisasi seperti ini. Sementara kita lihat ya pejabat itu bukan orang bodoh, pejabat itu bukan nggak ngerti Pancasila, pejabat itu bukan nggak ngerti dengan agama. Ya pejabat itu ngerti semuanya, tetapi kenapa dia lebih berperanan dalam anti korupsi gitu. Dalam perbuatan korupsinya, perilaku korupsinya. Nah, kenapa ya? Ya. Nah, kalau yang pertama, kalau ini kan yang bagusnya kan selalu, kalau kita lihat itu selalu ke lembaga pendidikan. Ya, ditargetkan kepada lembaga pendidikan. Apa kamu dengar nggak? Pernah nggak dengar bahwa pemerintah itu sudah disosialisasikan dari KPK tentang ini, tentang nilai-nilai yang ada dari KPK? Saya belum dengar tuh. Oke. Padahal yang bagusnya itu ke KPK itu dia langsung melaksanakan perilaku perbuatan seperti itu. Terus ditambah lagi ya, dulu pernah saya di lembaga bukan di Kementerian Pendidikan itu ada ceramah, tapi ceramahnya itu tidak membicarakan tentang korupsi. Nah, coba masukkan itu misalnya ceramah-ceramah apa dari ustadz mana gitu yang nggak keras sedikit, yaitu masuk ke lembaga pemerintah itu memberikan yang berkaitan dengan korupsi. Saya belum dengar. Yang didengar di negeri kita ini ustadz itu adalah radikal, apa radikal. Selalu dikasih ke lembaga pendidikan. Nih untuk dirimu gimana nih sebagai mahasiswa? Kira-kira apa ya selain dari Sally, apa yang dikorupsi dari mahasiswa itu? Contohnya apa gitu? Ya, kalau di pemerintah udah tahu lah, di perusahaan udah tahu kita ya ada duitnya. Tapi di lembaga pendidikan seperti sebagai mahasiswa tuh kira-kira memang ada yang dikorupsi yang terhadap waktu mahasiswa. Bu. Nah, ya. Termasuk yang di mana itu kalau waktu? Dari 9 nilai itu. Bu, kayak korupsi membuat proposal palsu gitu, Bu. Misalnya dana anggarannya 2 juta, ntar ditulisnya 3 juta gitu, Bu. Proposal palsu yang gimana nih? Ya, misalnya kayak ada kegiatan acara. Nah, itu kan karena kan pakai proposal. Ya. Nah, proposalnya itu dana pengajuannya 2 juta, tapi ditulisnya 3 juta gitu, Bu. Itu kan termasuk korupsi. Ya. Ya, ada di Google itu ya. Terus ini apa lagi, Rip? Selain dari itu? Maksudnya secara umum ya, bukan ditujukan kepada IKIPA, kan banyak perguruan tinggi. Selain dari itu. Nah, waktu tadi dimasuk yang mana? Dari 9 nilai.
Ya, dari 9 nilai itu termasuk yang mana? Waktu. Tadi yang ngomong waktu. Jujur, Bu. Dia nggak jujur soal waktu. Harusnya masuk jam 8, tapi dia telat terus jadi masuknya jam 8.30. Jadi kan dia sudah korupsi. Itu lebih ke dosen. Jujur. Sama disiplin, Bu. Nah, kayaknya Kak, ya ini yang kayaknya jarang dengar gitu kalau disiplin ya mungkin ya. Ya, disiplin. Itu emang berlaku untuk mahasiswa aja atau siswa? Semuanya sih, Bu, dosen juga. Orang-orang yang di TU juga. Ya. Nah, mananya yang korupsi? Korupsi waktu ya. Ya, korupsi waktu. Nih, Ara. Kamu siapa sih Ara ya? Betul, Bu. Ya. Ara, Bu. Ya, korupsi waktu. Coba kamu tunjukkan seperti apa korupsi waktu itu. Disiplin kan, korupsi waktu itu dimasuk ke disiplin, ya kan? Ya kan kita termasuk ya, pokoknya yang jelek-jelek itu Indonesia termasuk kurang disiplin. Nah, Indonesia termasuk kurang disiplin loh. Apa coba? Contoh perilakunya, Bu. Ya, kan misalnya ya, Pak. Rapat nih, Bu, rapat hima ya. Dimulai jam 8. Sedangkan dia datangnya jam 8.30, kan itu udah korupsi waktu 30 menit, Bu, jatuhnya. Soalnya membuang-buang waktu yang lainnya. Ya. Ada nggak yang berkenaan dengan waktu itu yang berkenaan dengan materi? Yang berkenaan dengan materi ada nggak? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada. Emang nggak ada. Ya mungkin bagi kita ya, kita kan termasuk orang yang ini ya, waktu itu biasa kalau hilang waktu itu. Coba bagi orang penting. Maksudnya orang kegiatan itu rutinitasnya itu memang sibuk gitu. Ya entah sebagai apa lah, profesi apa dia kan, entah sebagai dokter, pokoknya orang sibuk. Ini waktu itu dia kalau misalnya kita sementara dia udah nunggu seperti ini yang kejadian di mana deh, Ustadz di Pasar Minggu, begitu pernah saya baca. Itu jam apa ya? Jadwalnya itu jam 9. Tapi jemaahnya belum datang. Nah, sementara dia ada acara lain gitu. Nah, dia kena disiplin ditegakkannya udah belum datang ditinggalin aja. Ya nggak apa-apa, bagus menurut saya. Ini kalau masalah uang mungkin disiplin bisa di perusahaan. Ya, di perusahaan kan bisa ini. Misalnya kita lihat yang perusahaan-perusahaan yang besar itu, misalnya datangnya nggak sesuai dengan jadwal gitu, misalnya masuk jam 8 atau masuk jam berapa, udah ada ketentuan seperti itu. Kemudian untuk yang menggerakkan di tempat produksinya itu siapa? Jadi berkurang. Bisa waktu. Terus apa lagi untuk dosen? Secara umum ya. Secara umum. Bukannya IKIPA yang ditujuin. Ya. Arif. Belajar begini ya. Ini saya sendiri, ampun deh. Pakai matiin loh. Gini-gini mulu. Mutiara, ampun deh. Barusan ngomong disiplin. Ini sebanyak orang 29. Ini kepada kemana nih? Saya matiin nih. Jangan, Bu, jangan, Bu. Masa saya sendiri ngomong.
Sinyalnya mungkin, Bu. Karena apa? Tapi nggak mungkin sel sebanyak ini, cuman kan tempatnya beda-beda tinggalnya. Oh iya ya. Arif ada Bu Arif? Ya, Rip. Udah selesai, Rip. Mandi. Kalau di lingkungan kampus apa? Ya, secara umum biasa, yaitu apa, misalnya ada beberapa mata kuliah tidak lulus, ya itu mahasiswanya sendiri yang mendekatin dosennya. Misalnya ada berapa mata kuliah nggak lulus, misalnya pelajaran produktif, ya terus mungkin mahasiswanya sendiri datang ke rumah, ya. Atau dosennya sendiri yang mancingnya gini, kamu belum lulus, ntar ke rumah aja, ke rumah saya aja ntar. Kalau di sini saya nggak sempat, saya ada urusan lain. Dah, kamu datang ke rumah. Nah ini, nih si mahasiswa serba nggak enak. Misalnya mau ke rumah, apa yang mau dibeli gitu? Mau dibeli makanan atau dibeli apa gitu? Serba nggak enak gitu, masa tangan kosong gitu. Nah mungkin ya bawa ada buat tangannya apalah mungkin, ya. Atau mungkin dia beliin baju mungkin. Ini kalau menurut KPK yang pernah saya dengar ya, waktu dulu itu yang nggak boleh. Cuman berpikirnya begini ya, mungkin KPK yang saya nggak tahu itu dia memang benar prinsipnya kuat apa enggak. Tapi kalau kita perhatikan apa ya, kita itu sudah apa ya, di nilai-nilai Pancasila kan selalu memberikan masukan seperti ada apa ya, tenggang rasa, menghargai orang, kemudian apa lagi, kebersamaan, kekeluargaan. Apa ini yang bikin kita itu salah kaprah apa gimana? Coba aja kamu misalkan ya tempat siapa, kamu ada keperluan, ada kepentingan dengan seseorang. Nah pasti kepikir kita itu bahwa apa yang nggak enak, kosong aja. Ini kalau menurut KPK nggak boleh. Karena apa? Inilah yang akan tumbuh nanti jadi gratifikasi. Nah, makanya kata saya itu apa kita salah paham dengan nilai-nilai yang ada dari dulu itu. Ya kan Indonesia terkenal dengan nilai-nilai itu. Ya, nilai tenggang rasa, toleransi, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah. Nah, mungkin di kekeluargaan kita kan mau ke rumah orang gitu. Ya, bawalah mungkin ini mungkin saya akan satu mata pelajaran ini, mudah-mudahan Bapak itu mau ya nambahin nilai saya. Ya bawalah ampah gitu atau di amplop ya. Nih. Masalah dari mana gitu. Bahkan kalau menurut KPK ya 3 bulan yang lalu ya. Menurut KPK dia mengatakan gini, misalkan anak kecil ya, anak umur berapa itu kenaikan kelas, nggak usah diiming-imingkan beli sepeda, nggak perlu. Nanti kalau kamu udah kalau kamu nanti udah naik kelas, senang Bapak beliin sepeda. Ya, tidak boleh. Kan kebiasaan kita kan seperti itu. Nah, menurut KPK kalau misalnya itu rutinitas dilakukan seperti itu akan akan menuju ke melakukan korupsi. Benar apa enggak? Saya pikir mungkin juga. Terus apa lagi misalnya nih, habis bulan puasa kemarin ya. Bulan puasa kemarin tuh. Anak kecil itu kalau niatnya puasa ya puasa. Nggak usah diiming-imingkan, beda nanti, jangan diimingkan barengan dengan puasa itu. Kalau mau kasih aja, nggak usah nanti kamu habis full sebulan nanti Bapak kasih ini nggak boleh. Jadi niat ngasihnya tuh nggak usah dibarengan itu. Nah kita kan sebagai orang tua yaitu untuk memberikan semangat gitu. Nah hal seperti ini kan memang tertanam dari dulu sampai generasi berikutnya.
Nah, hal-hal inilah katanya akan menuju akan melakukan perilaku korupsi. Pak, saya rasa di Indonesia seperti itu semuanya. Hampir semuanya nyaris. Kalau anaknya naik kelas, kemudian apa. Nah, sama seperti ini. Misalkan apa lagi? Misalnya seorang dosen, dia mau ke Surabaya kan. Terus mungkin atas tugas lah. Nah, itu uangnya itu udah cukup. Ya, uang operasionalnya mau berangkat udah cukup. Nanti nggak usah lagi ditambah oleh pimpinannya. Ya, karena apa? Kalau pimpinannya nambah, nanti dia pulang mikir lagi. Bapak itu ngasih duit saya, memang saya kasih apa ya? Jadi nggak perlu lagi. Jadi kata saya ngikutin omongan bapak itu aja. Jadi kalau mau kasih, misalnya di tempat kerja, kalau mau kasih, mau adil, kasihlah orang yang di bawah. Maksudnya itu maaf, orang di bawah itu maksudnya maaf ya, yaitu seperti cleaning service, ya pelayan gitu. Nah kasih ke situ. Jangan orang yang udah punya dikasih lagi, ya. Nanti misalkan apa? Misalkan dia nggak bisa balas, misalnya dikasih berapa 2 juta, ya, 3 juta dikasih. Pas anaknya mau nikah, ya, pas anaknya mau nikah, nah dia nitip. Tadi kan dia ngasih 3 juta misalnya, mungkin nitipnya apa? Nanti kamu kalau datang apa undangan apa anak saya nikah, tolong-tolong dibantu-bantulah gitu. Nah kan jadi mikir, jadi timbal balik jadi. Nah ini harus dihilangkan, sulit dihilangkan seperti ini, hal-hal yang seperti ini sulit ya. Karena menurut saya, karena Indonesia itu mungkin sudah dari dulu tuh sudah ya boleh dikatakan sudah kebiasaan dengan nilai-nilai tadi, saling menghargai, ya, cuma salah kaprah mungkin, saling membantu, hubungan keluargaan gitu. Ya benar apa enggak ini? Menurut saya mungkin seperti itu, bablasan. Enggak. Ya, jadi gratifikasi bisa terjadi di sekolah. Terus kalau di lembaga pendidikan apa lagi melakukan korupsi? Di perguruan tinggi. Ya, melakukan korupsi. Kenapa Lina? Ya. Di perguruan tinggi negeri ya, bukan perguruan tinggi swasta. Ya. Yang saya dapat nih, benar apa enggak, tinggal kamu ini. Sering terjadi apa? Misalnya seorang dosen di perguruan tinggi negeri ini, ya, perguruan tinggi negeri. Sepertinya ya, ini benar apa enggak ya, yang ada yang saya ketahui itu, sepertinya yang dosen negeri itu punya jatah 1. Dia punya jatah 1. Nah kebetulan anaknya, ya anaknya itu nggak sekolah di sini, nggak sekolah di Indonesia, tapi sekolahnya di luar. Ya, 3 orang anaknya sekolahnya di luar semua, luar negeri maksudnya, ada yang di Jerman, ya, ada yang di Singapura, pokoknya di luar lah gitu. Berarti dia kan punya jatah 1. Nah jatahnya ini yang sering di ini, misalnya ada orang masuk nanti, nah jatah ini dijual, ya. Ini yang seperti ini benar apa enggak itu? Ya, kayaknya benar saya lihat ya, karena di Jambi saya lihat itu ada masih ada hubungan gitu ya seperti itu ya, jatah 1 orang. Jadi jatahnya nggak kepake dialihkan ke orang lain. Ya. Nih tanya kamu dengan guru agama itu, kalau dialihkan ke orang lain nggak itu kemudian dengan imbalan duit itu dosa apa enggak gitu? Kan berarti sama aja itu seperti dijual gitu. Ini di lembaga pendidikan pokoknya semua lini ya, hampir semua lini, makanya yang dikatakan korupsi itu yaitu masif kan udah itu ya. Nah terus apa lagi soalnya ya, silakan. Ya
Ampun deh. Kuliah begini nih, saya mati internet. Ya. Yulita, kamu lagi ngapain? Saya sebel banget ya kuliah begini-begini tuh. Yulita. Entah nggak pantas lagi begini. Nggak usah buka semua juga nggak apa-apa deh. Itu hujan itu. Tapi jangan sendirian saya, jadi ngomong sendiri saya. Ya. Ya, penanaman apa ini? Penanaman nilai. Arif. Tuh lihat dibaca materi itu. Ya. Nih, pada tingkat perguruan tinggi pendidikan anti korupsi memiliki tujuan khusus. Ya, untuk udah tadi ya sih itu. Nah, di sini ada yang dikatakan yaitu penanaman nilai dan penguatan nilai-nilai dasar. Yang mana ini dikatakan penanaman nilai? Ya, penanaman nilai. Ya, penanaman nilai. Silvi. Ya, Bu. Ini yang bekerja berapa orang nih? Kalau misalkan nanti ya, kalau misalnya nggak pakai online lagi, terus gimana kamu kerja? Bisa Ibu izin? Boleh. Boleh, Bu. Setiap hari izin memang boleh. Ya, Nia. Penanaman nilai. Penanaman nilai di perguruan tinggi di mana aja itu adanya penanaman nilai. Ya, penanaman nilai yang 9 itu apa aja? Coba yang 9 ulang materi yang lama. Ya, 9 nilai itu apa aja? Saya, Bu. Kejujuran. Ya. Kemandirian. Kepedulian. Terus tanggung jawab. Ya. Kerja keras. baru 6 ya. Keadilan, Bu. Terus dua lagi apa nih, Bu? Mana kamu masukin? Hemat sama boros. Oh iya, sederhana, Bu. Hemat, boros. Ya, dari 9 itu yang mana yang udah kamu laksanakan? Ya, udah semua sih, Bu. Udah semuanya. Hebat semua. 9 nilai itu. Benar. Nah, kalau memang semua 9 nilai, itu istilah lainnya apa? Sesuai dengan apa? Kan tadi kata kamu semuanya. Ya. Kan? Nah, kalau semua berarti kan kamu sudah penguatan, sudah menanam. Ya. Nah, sikap perilaku sesuai dengan ucapan, namanya apa itu? Perilaku, Bu. Yang itu perilaku yang kamu lakukan. Ya, Bu, ya, Bu. Nih, 9 nilai udah kamu laksanakan. Ya. Aja. Udah 9-nya kamu laksanakan, kan? Ya. Ya kan? Nah, sikap dan perbuatan dan ucapanmu itu sesuai dengan yang 9 nilai itu. Itu namanya apa?
Karena kamu mengatakan semuanya. Berarti sekarang Cara apa, Bu? ya, berarti udah dilakukan secara integrasi. Waduh, integrasi, Bu. Integritas. Kan berasalnya dari integrasi, keseluruhan. Itu berasalnya dari kata integrasi. Nah, itu namanya integritas. Nah, coba ambil dari 9 nilai itu sesuai dengan sikap, sesuai dengan ucapan ya yang kamu lakukan tadi. Kejujuran paling, Bu. Coba. Awas kamu ya kalau bohong. Ya jujur, Bu. Dalam segala hal, Bu. Seperti apa? Ya, contohnya izin ke kampus, berangkat ya ke kampus, nggak kemana-mana. Izin kuliah, ya nggak kemana-mana gitu. Ya itu, ini kaitannya dengan ini, dengan korupsi coba. Terkait korupsi, Bu. Ya kan Ya datang. Kejujuran kan tuh. Nah, kaitkan ke korupsinya apa? Berarti kan kalau memang kamu laksanakan 9, berarti kamu tidak melaksanakan korupsi. Coba seperti apa? Kok tindakan korupsinya, Bu? Iya kan ini materi kan korupsi. Iya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Ya paling yang biasa bukan biasa, Bu ya. Ya lumrah lah. Ya paling datang telat. Kalau ada kuliah misal jam 4.20, kita datang jam 4.30. Kamu kerja nggak, Rom? Ya, Bu. Kamu kerja? Iya, Bu. Coba masukkan coba. Kamu kan kejujuran. Ya. Masukkan coba. Berarti kamu kan tidak melakukan. Jadi perilakumu itu, sikapmu itu tidak menunjukkan kamu melakukan korupsi karena jujur. Coba apa contohnya? Contohnya dalam pekerjaan, Ibu ya? Ya. Tidak melakukan korupsi. Apa ya, Bu ya? Soalnya masalah uang sensitif sih, Bu. Ya gimana? Ya paling ya berjualan dengan baik aja tuh, Bu. Kayak di apotek, Bu. Misal di komputer harga paracetamol 5.000. Tapi kan bisa aja kan saya nggak usah kasih tahu ke pasiennya harga paracetamolnya aslinya 5.000, tapi saya jual 6.000. Ya karena saya nggak mau melakukan hal-hal yang tidak baik atau korupsi, ya saya kasih harganya ya sesuai dengan komputer, yaitu 5.000, Bu. Gitu, Bu. Ya. Ya. Berarti sesuai ya. Itu kan yang kecil-kecil banget gitu. Sesuai ya dengan apa yang kamu ucapkan seperti ini. Saya ambil contoh yaitu si siapa yang di Jogja itu, Gubernur Jogja lagi itu dia jalan Perboden. Ya Perboden. Dia kebablasan. Langsung keluar dari mobil, dia minta maaf dengan polisi. Jadi dengan polisi dia minta maaf, dia salah jalan. Nah, itu salah satu menunjukkan integritas. Mana integritas dia? Karena dia salah melakukan seperti itu, dia langsung minta maaf, dia mengakui kesalahannya. Ya. Itu bisa juga dikatakan integritas. Nih karena kamu ngomong apotek ya, bisa nggak seseorang itu melakukan 2 kejahatan? Bisa, Bu. Coba. Kaitannya misal dengan ini, ya satu orang itu melakukan
satu melakukan kejahatan, kemudian satunya melakukan ya penipuan apa bohong lah gitu ya. Satu lagi dia mungkin ini termasuk juga korupsi gitu. Korupsinya nggak sampai miliaran, nggak ratusan juta, kecil-kecil aja. Ya, paling tadi sih Bu. Nih saya contoh gini ya. Ya, kalau nggak usah terpaku di buku. Ya, kalau di buku itu 9 nilai itu aja dipahami. Ya, karena kita belajar dengan nilai, bukan belajar dengan kasus. Kalau belajar dengan kasus ada penegak hukumnya, ada polisi, ada KPK. Ya, KPK aja kadang-kala ya itu pernah hilang data, masa hilang datanya bingung ya dikemanain gitu. Itu KPK ya. Kemudian urusannya dengan penanganan hukum gitu ya. Jadi untuk di pendidikan makanya namanya pendidikan anti korupsi. Kalau di lembaga pendidikan itu yang dijejelin ke kita itu adalah nilai. Ya, jadi 9 nilai itu jangan sampai kamu ini ya apa jangan sampai enggak maksudnya itu jangan sampai enggak paham. Jadi ada 9 nilai. Nah, misalnya bisa orang itu melakukan 2 ya. Misalnya saya ambil contoh gini. Yaitu saya terinspirasi dari anak aja. Yaitu misalnya siapa deh namanya si Amir lah. Si Amir itu kerja di perusahaan. Nah, tugasnya itu nyetokin obat ya. Untuk siapa? Untuk pekerja gitu. Jadi nyetokin obat yang mana yang kurang ya. Nah, kemudian dia pergi ke apotek gitu. Pokoknya apotek mana aja. Nah, belanja itu habis 400.000. Dia kasih duit 400.000. Kemudian dia kasih duit yaitu ini bukan genep ya berapa. Pokoknya dia belanja itu habis berapa lagi itu? 550. Ya, 550. Kemudian dia kasih duitnya 600. Ya. 600 kecil aja dulu ya, lagi belajar korupsi. Nah, terus sudah hitung-hitungan petugas dari yang di apotek itu ngasih bareng ya, kemudian sama uang kembaliannya. Terus tiba-tiba ngucuk-ngucuk dia datang lagi ke apotek itu. Dia bilang duitnya belum dikembaliin, Mbak. Tapi si mbaknya yakin banget udah tanya. Karena orang rame dia nggak peduli amat gitu. Udah dikasihnya aja lah duit 50 itu ya, kecil ya, tapi kebiasaan rutinitas dilakukan 50. Terus begitu yang petugas yang di apotek itu udah mendingan nggak rame lagi, dilihat itu kan di CCTV. Ternyata udah dikembalikan uangnya. Uang itu udah dikembalikan. Nah, berarti itu tidak jujur kan, itu bohong namanya. Itu satu kejahatan. Kemudian dia di perusahaan tadi, yaitu di perusahaan tadi dia bilang bahwa saya nggak tahu dia bikin sendiri apa gimana ya. Jadi dia bilang ini obat harganya yaitu 800 semuanya. 800 semuanya. Nah tadi dia karena si Mbak ini dia ini biasa aja gitu mungkin nggak kepikir berbuat apalah gitu. Dia minta satu itu kertas yang ada di situ itu yang ada namanya kertas apa namanya itu pokoknya apotek apa yang penting ada mereknya gitu ya. Ada tulisan di atas itu. Yang penting itu aja minta selembar. Ya dia tulis sendiri. Ya, tulis sendiri. Kemudian ya tanda tangan yang bisa aja di asal-asal aja gitu. Ya kasih. Ya sebenarnya kan kalau yang ini kan pakai cat nih. Ya kasih gitu. Ya selama ini memang dia Bapak itu mengakui dia namanya si ini baik gitu. Jadi nggak curiga-curiga banget. Ya 500 ya belanja tadi 450. Dibilangnya ke yang punya itu, yang perusahaan itu yaitu 800. Nah, 800 atau 700 lah, itu dapat ya.
satu lagi yaitu dari bapak itu yaitu taruhlah 200. Berarti dia dapat 250 korupsinya. Itu dilakukannya itu sering, bukan sekali 2 kali. Pokoknya belanja barang aja dia. Nanti dia pergi lagi ke tempat lain. Jadi belanjanya itu enggak langganan di situ, nanti dibilang lagi seperti itu. Nih, ini entah penyakit ya, berulang-ulang dilakukan. Nah, yang Bapak tadi yang di perusahaan tadi, ya atasannya itu dia beranggap temannya itu baik. Jadi enggak ini banget, enggak curiga banget. Nih kalau misalnya sebulan belanja nyetok barang dengan kondisi karyawan banyak gitu, ya obat pusing, obat emah, masuk angin, dibeli gitu, nyetok. Nah kalau misalnya itu kadang-kala juga biar cepat habis, dia bawa ke rumah. Ini jelek banget gitu. Dibawa ke rumah lagi obat itu biar cepat habis, biar beli lagi. Ya, dia bantu dengan ngambil gitu. Nanti dia ngambil bawa ke rumah, jadi cepat habis kan nanti beli lagi. Nih, itu mungkin kalau dikalkulasikan sebulan ya dapatlah tambah-tambahan 700 gitu. Ya lumayan kan, ngasih makan anak gitu. Nih, dengar Fahmi, apa kamu melakukan seperti itu Fahmi? Fahmi. Enggak lah Bu, enggak. Karena kita kan support kantor, jadi harus beli produk di luar sendiri, produk kita. Iya. Terus yang kejujuran tadi, Fahmi? Yang kejujuran tadi, yang nilai tadi, ya. Nah, ini mana sih itu tadi? Ya, Romli tadi. Itu kan integritas, ya, integritas dari kalau dilakukan itu integritas namanya. Nah, kalau integritas yaitu ucapan, perbuatan, perilaku tuh sama. Ya. Nah, kalau begitu dia melakukan kejujuran. Nah, kalau misalnya melakukan kejujuran, yaitu ambil misalnya transparan. Kan biasanya itu paling sulit kita itu transparan, adanya keterbukaan. Nah, baik siapa itu adalah keterbukaan. Keterbukaan. Misalnya apa beli ya, stroke dikasihin, disimpan. Stroke-nya disimpan, nanti dikasihin tanda bukti. Ya. Jadi ada yang ketransparan supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Dah, pertanyaan enggak ini? Pertanyaan? Ini dilihat di sini nih. Nih ada yaitu korupsi ya nomor 1, korupsi, grand korupsi. Ya. Nah, jenis korupsi ini udah meliputi tingkat tertinggi. Nih, grand yang lihat itu macam korupsi itu. Ya, ada lagi nih yang selain suap menyuap ada lagi istilahnya itu grand korupsi. Kalau ini biasanya berkaitan dengan berkaitan dengan lingkungan kerja, maksudnya itu berkaitan dengan birokrat ya. Nah, di sini yaitu disebabkan oleh tidak transparan buruk ya. Kemudian yaitu sistem pemerintahan nasional, lembaga antar pemerintahan, organisasi nasional. Ini seperti apa contohnya nih? Yang nomor 1, grand korupsi. Akuntabilitas. Ya, apa contohnya? Kebijakan-kebijakan, Bu. Nah, kebijakan seperti apa? Ya, kebijakan yang mana sih yang di Jawa Timur itu yang terjadi kasusnya itu? Yang Jawa Timur tentu kalau nggak salah ya termasuk nggak ini yang Wadas. Pernah baca nggak kamu yang rame itu Wadas? Jadi Wadas itu daerah yaitu akan dibangun
tentang apa ya, tentang industri apa gitu. Ya. Tapi tanahnya itu memang milik sudah dari dulu turun menurun memang sudah ditunggu oleh masyarakat itu, maksudnya itu sudah didiami oleh masyarakat itu. Nah, pemerintah punya program itu memang udah ada juga aturan dari pemerintah bahwa akan membuat industri. Nah, tiba-tiba ke wadah sana dengan maksudnya itu tempatnya itu digusur ya, untuk pembangunan industri. Nah, kalau yang saya baca itu sebagian aja masyarakat tahu di situ. Yang tidak pakai logika, yaitu sangat sedih banget. Saya ngelihatnya itu. Masyarakat itu tidak dikasih tahu, kemudian dengan bawa 10.000, pokoknya banyak deh ya, ratusan polisi yang datang ke situ. Nah, yang kasihannya itu anak kecil itu takut sampai nggak keluar dari rumah. Nah, ini bentrokan seperti ini, yaitu masyarakat di situ, anak muda dengan polisi mempertahankan. Nah, mana yang dikatakan korupsinya di sini? Ya, korupsinya di mana? Ya. Tadi yang kamu sebutkan tadi. Kebijakan, Bu. Ya, gimana? Ya, yang seharusnya rumah warga, lahan warga yang nggak harusnya digusur, malah digusur, Bu. Iya. Nah, terus ini dia sepertinya yaitu Mendiri itu memaksa situ. Nah, kemudian dengan anggaran dana berapa nggak tahu itu sampai sekarang itu dijadi apa nggak dibangun, karena itu pada rame gitu ya. Warga di situ yang tempat tinggal Wadas itu nggak terima dengan dia seperti itu. Dia udah ngelapor, tapi nggak dihiraukan. Entah jadi apa enggak. Nah, ini yaitu ada korupsinya, yaitu dengan dana pembangunan. Ya. Pokoknya kalau berhubungan dengan dana-dana itu adalah. Ya. Nah, kebijakannya itu tidak memperhatikan kaitan dengan sila kedua. Katanya Pancasilais. Kalau Pancasilais itu lihatlah dulu kemanusiaannya. Itu orang yang dari dulu tempat tinggal. Nah, kalau memang itu mau bikinkan industri ampas itu masuk kejujuran atau masuk dengan nilai ini, dengan nilai berani gitu ya. Berani pemerintah itu mengalihkan tempatnya, ngasih ke tempat lain. Ini cuma gusur-gusur doang. Kasihan gitu. Mereka mata pencariannya di situ. Nah, tapi nggak ditempatkan, ya silakan aja kalau misalnya ya daerah itu mau jadi industri, ya ditempatkanlah, ada tempat hunian yang layak di mana ditinggal. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu itu kejadiannya itu. Ya, jadi dana-dana juga yang berhubungan dengan ini, ya, dengan kelapa sawit gitu. Pokoknya Indonesia itu kaya dengan pasal 33. Tetapi yaitu kebijakannya itu tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan rakyat, ya. Ini yang terjadi. Nih, ini termasuk di sini ya. Pokoknya yang berhubungan dengan nih, kamu perhatikan sini, korupsi ini berkaitan dengan korupsi ini tingkatnya udah tingkat tertinggi, ya. Dia berkaitan dengan pemerintah. Nih, kalau yang layanan, nih korupsi petty, pandai ya. Nih layanan publik, korupsi petty. Layanan publik gimana? Ya, layanan publik. Layanan publik. Bukan emang nggak pernah ngurus apa? Nggak pernah ngurusin apa-apa? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Hah? Pernah, Bu, ngurusin, Bu. Ngurusin apa? Ngurusin SIM, Bu. Ya, ada nggak? Ya, taruhlah SIM itu yang kamu ketahui.
dengan pelayanan publik, ada nggak celah-celah untuk melakukan korupsi? Calo-calo Bu paling Bu. Nah itu dia, kamu ngomong calo. Kalau calo ada, lihat aja di pengadilan negeri itu calo semua. Kenapa dibiarkan? Ya nggak tahu Bu, mungkin menurut untuk sebagian orang menguntungkan Bu. Enggak, saya tanya kenapa dibiarkan gitu. Jangan-jangan ada apa dibolehkan. Itu kan calo banyak itu. Misalnya di pengadilan negeri yang di depan wali kota itu kan ada pengadilan negeri. Itu kan kadang-kadang calo berjejer di situ. Nanya, mengurus apa Bu? Ya udah pakai aja calo itu. Masa ya nggak tahu? Dibiarin dong. Ya ini, ya. Nih jadi kita kan lihat pasal 1 ayat 3 negara Indonesia negara hukum. Ya. Jadi kita itu ngikutin peraturan. Kamu nanti bukti apa ada usaha ya kerja di mana, kerja di perusahaan, kemudian buka usaha sendiri, duitmu banyak, kamu bikin apotek, itu kan urusannya kemana itu? Kan harus izin dulu semuanya itu. Nah, kadang-kala ngurus izin itu lama banget. Bagaimana dengan cara cepatnya itu? Udah selesai pakai duit. Saya nggak ngerti ya. Boleh dikatakan kurang efektif dan efisien. Dosa ngurusin izin apotek deh, KTP aja itu lama banget sampai 3 bulan belum selesai. Cuma kamu kasih duit itu 400, 300 udah selesai. Nih ya. Ya, apa memang gaji kecil sehingga orang melakukan korupsi? Apa memang kebutuhan? Apa memang lemah gitu, maksudnya itu lemah iman gitu ya. Kalau lihat gaji mungkin kecil sehingga orang melakukan korupsi. Nih Mas Sim, ini saya ngerasain sendiri ya. Kalau SIM itu apa, kalau yang baru ya itu kalau pakai ya anak muda gitu kan, saya nih anak muda, kemudian dia yang ngurus SIM itu dengan secara yang benar ya, mengikuti prosedur yang benar. Terus kan kalau untuk SIM itu kan motor. Nah, motor itu pakai apa namanya itu di kantor polisi itu kita bawa motor, kemudian ada jalan-jalan kecil-kecil gitu, kaki nggak boleh ke bawah, nggak boleh kesenggol. Kalau kesenggol itu berarti ngulang lagi. Nah, anak muda ini udah berapa kali, laki-laki aja, anak muda aja kadang-kadang jatuh lagi, kesenggol, kan nggak boleh. Nah, nggak boleh juga pakai motor metik, ya, atau motor gigi gitu. Akhirnya dengan cara apa? Ya cara tembak, bayar 850, udah selesai. Makanya apa ribet, apa gimana? Ya, mungkin juga ribet. Terus nih satu lagi nih, kamu tanya dengan guru agama. Misalkan ngurus SIM, ya, ini anak muda ngurus SIM, ya, ngurus SIM. Dia ini, ya, kamu kan orang farmasi. Kalau mau SIM itu kan biasanya prosedur yang benar kan tes buta warna. Nah, anak ini buta warna, baru 1 halaman, 2 halaman, udah nggak bisa lagi lihat yang sampai 3 halaman, 4 halaman. Nah, sementara anak muda kerja pakai motor. Caranya apa? Tembak. Ya. Bayar 850. Udah selesai. Ya, kamu tanya guru agama, dosa apa enggak? Tapi kalau enggak gitu dia nggak dapat SIM. Ya, kalau guru agama itu. Anak muda mau kerja, pakai mobil macet. Dia juga nggak punya mobil. Nih, dia tembak aja. Nih, kalau kondisi seperti ini pengecualian itu dosa apa enggak nyogok nih. Ya. Terus ini ya. Jadi perizinan yang ada di kita itu lama. Ya. Perizinan apa misalnya buka usaha, bikin PT. Ya.
perizinan bikin CP, perdagangan itu lama ya. Yang saya tahu itu saya kan dari Jambi dan Palembang. Yang saya tahu ya. Untuk bikin usaha, misalnya itu di Palembang, di Jambi itu banyak orang Cina. Nah, ini warga negara Cina, tapi dia sudah ini ya, sudah jadi warga negara sini. Dia bikin usaha sendiri, ya berbentuk CP. Ya, itu lama banget ngurusnya. Dia pinjam uang di bank itu 1 miliar. Ya, itu lama ngurusnya. 1 miliar itu nggak diterima, biar cepet nih. 1 miliar nggak diterima utuh. Yaitu dikasih 900 juta. Oke. Jadi 100 jutanya untuk orang. Tuh ya. Nanti dia minta izin lagi yaitu tentang tempat, wilayah, ya dia tempat situ pakai duit lagi. Nanti dia pinjam uang 1 miliar itu enggak 1 miliar utuh, karena untuk bayar-bayar ini tinggal 800. Nah cepat ngurusin begitu, pakai duit. Coba tanpa duit lama. Siapa yang salah itu? Apa memang prosedurnya? Kayaknya enggak gini banget sih prosedurnya kalau dijalankan. Ya di mana-mana terjadi korupsi. Nggak usah di mana-mana, di semua lini kamu perhatikan aja. Kalau kamu perhatikan di mana ya, di tempat pengisian pom bensin itu, mungkin kalau mobil ketahuan ya bunyinya itu. Coba kalau motor nggak ketahuan, tahu udah penuh aja, beli 30.000, ini bener apa enggak gitu. Karena ya isinya tuh angin doang. Atau besok pergi kemana enggak, udah habis tuh. Ya semuanya terjadi perbuatan seperti ini. Nih, apa yang harus dibenarkan yaitu perilaku. Ya. Saya itu kejujurannya itu. Dan ada pertanyaan enggak? Silmi, ada pertanyaan? Ya. Silmi? Pertanyaan? Saya nggak ada, Bu. Arif, kamu udah? Ya, apa lagi? Tambahin. Arif? Iya Bu, lagi di jalan Bu, lagi neduh. Tadi di jalan, katanya udah sampai di rumah. Mana sih? Iya ini itu Bu, mau jemput itu Ibu. Kuliah begini enak banget. Udah sampai. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Dia Ayu ada? Dia Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Mala, Hadir, Bu. Gulita, Hadir, Bu. Apelina. Lulu, Hadir, Bu. kamu ngapain lu? Sakit gigi, Bu. Hah? Sakit gigi. Nggak muncung-muncung, nggak kelihatan mukamu. Ade Sukma, Udah keluar, Bu. kok ini nggak dihapus ya?
Septi ada. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayo dia. Hadir, Bu. Ahmi. Hadir, Bu. Tulis. Tulis. Pak Mi, tulis ada nggak? Nggak ada. Ananda. Tulis ada Bu di partisipan. Hadir Bu. Sri Mala. Sri Amalia. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Ini anak. Kamu nggak perbaikan nilai nih? Ini ada Azara. Azara. Hadir Bu. Mutiara. Hadir Bu. Nia. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Ohak. Khofifah. Hadir Bu. Hadir Bu. Go. Hadir, Bu. Kamu di mana? Lagi di jalan, Bu. Lagi nentu. Siti Azkia. Hadir Bu. Siva. Hadir, Bu. Silvi. Hadir Ibu. Seli hadir, Bu. Seli tadi dijawab. Oh, Hadir, Bu. Ibu Ilmi hadir tuh. Ibu Wafa udah di absen belum sih? Belum apa? Ibu Wafa hadir. Bu, saya juga, Bu. Belum. Ya udah. Ada pertanyaan nggak? Pami. Mi, kamu kerja di mana itu, Pami? Di Ultrasakti, Bu. Rumah sakit. Bukan, industri farmasi. Oh. Ya udah. Udah, makasih ya. Sampai sini. Ntar lagi sholat. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Tergantung dari apa? Dari bagaimana kita menyikapinya dengan kecerdasan. Ya, saya contohkan misalnya media yang sedang viral saat ini yang jadi pro dan kontra, yaitu apa namanya TikTok ya, aplikasi TikTok itu sendiri. Ya, ketika anak muda yang menanggapinya dengan kecerdasan, maka ya yang dibangun dalam sebuah konten TikTok itu adalah sesuatu yang mungkin berbudaya, ya berbudaya yang baik begitu kan. Kita ngomong budaya itu bukan berarti hanya tradisional ya. Tapi ada juga yang mengarah ke hal yang sangat negatif. Nah, itu dia. Jadi mereka kelihatan loh mana yang cerdas mana yang tidak. Begitu. Ya, oke. Saya tambahkan juga tentang politik tadi ya, kecerdasan dalam memilih. Ya, kecerdasan dalam memilih. Ya, jadi dalam pemilu nanti ya kita harus cerdas dalam menentukan pilihan. Ya bukan hanya mengikuti naluri gitu ya. Jangan hanya mengikuti pendukung dia banyak gitu ya. Atau semata-mata mohon maaf ya adanya money politik gitu ya. Ya, jadi udah bukan zamannya kita demokrasi dengan kekuatan yang seperti itu, otot, ya banyak-banyakan massa ataupun bahkan ke money politik. Kita harus sudah cerdas,
ya dalam memilih ya wakil dan pimpinan untuk rakyat kita. Oke, baik. Terima kasih kelompok. Belum. Ada 2 penanya lagi. Silahkan. Pak Zahra dan Arif. Kita tunggu nih. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap gugur ya. Gugur. Tidak ada nilai harian yang bisa ditambahkan di tugas Anda nanti. Ayo Arif. Ibu, maaf. Apa? Ibu, maaf. Ara baru masuk tadi, jadi ketinggalan presentasinya. Ara mau baca dulu. PPT yang dikirimnya boleh, Bu? Nanti saya tanya di akhir. Nggak usah deh, nanti kamu di kelompok berikutnya aja. Arif Oh, mana? baik, Arif? Bu. Terima kasih, Bu. Arif? Mana dia Arif? Nanti Azahra jangan ketinggalan lagi ya di materi-materi presentasi yang berikutnya ya. Arif Baik, mana Bu. si Arif? Nggak kedengeran si Arif nih. Ya, 3, 2, 1, oke. Jadi ada pertanyaan ya Arif ya. Atau mungkin di sini yang saya sebutkan, selain yang ada yang presentasi ini ya seperti Iskandar, Mia, kemudian Nia Febriani, Nia M, kemudian Indah, Kafifa, Teguh, kemudian Ilmi, dan Septia enggak usah. Ilmi. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Saya khawatirnya nanti Anda nggak kebagian. Ya, di pertemuan berikutnya udah selesai, udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Nia M, Nia Febriani, Indah, mungkin, atau Iskandar? Halo, halo. Ayo. Demokrasi dengan ketuhanan, ini nggak ada pertanyaan nih. Itu yang akhir-akhir ini sering menjadi sebuah permasalahan. Ya walaupun mohon maaf ya untuk kelompok presentan contohnya ya agak sedikit kurang aktual itu dalam arti nggak yang terbaru ya karena menggunakannya kalau tidak salah tahunnya tahun 2017. Oh ada yang tahun 2000 baru ya mengenai soal masjid ya. Mengenai penggunaan masjid ya yang dikeluarkan peraturannya oleh Menteri Agama juga terbaru. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang menarik ya untuk dipertanyakan. Apakah yang diutarakan kelompok presentan itu sudah menurut Anda nih yang mau bertanya ya sudah benar-benar sesuai gitu ya dengan permasalahan yang masyarakat tidak inginkan karena masih ada pro kontra sampai saat ini ya. Jadi sebenarnya prinsip dari demokrasi ketuhanan HSA itu di dalamnya yang dibicarakan itu tidak jauh dari toleransi ya, tidak jauh dari toleransi, kemudian dari kalau ada pelanggaran seperti itu ya sebenarnya berarti dalam demokrasi ketuhanan yang HSA itu di dalamnya juga kita bicara rule of law ya, aturan hukum ya. Jadi mengatur juga bagaimana kita dengan toleransi itu juga mengaitkan dengan aturan hukum. Jadi nggak main-main loh gitu intinya
Ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang intoleran sehingga berkaitan langsung kepada hukum. Ya, jadi rule of law, toleransi, dan satu lagi kebebasan. Kebebasan dalam apa? Beribadah, dalam menganut keyakinan. Nah, apa yang dilakukan oleh Menteri Agama pada saat itu dianggap oleh masyarakat adalah salah satunya itu tadi ya, membatasi kebebasan umat Muslim. Ya, untuk sebenarnya kan kaitannya dengan azan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sayang sekali ya, saya anggap untuk Arif gugur ya. Saya nggak akan kasih lagi kesempatan Anda untuk bertanya, Arif ya. Silakan jadi pendengar saja. Ya, kemudian dimaksimalkan pada nilai puas. Silakan kelompok presentan kedua dipersiapkan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, sudah terlihat. Suaranya mana ya? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pilar 3 demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan pilar keempat demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Disusun oleh Ananda Sela Rahayu, saya sendiri, Indah Oktavia, Mala Komalasari, Nia Mulyani, Kofifa Salsabila Reza, Siti Askia Zahra. Bentar ya. Iya, Bu. Nah. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya dibaca dengan Kania. Pilar ketiga, demokrasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 membahas tentang implementasi kedaulatan rakyat yang diatur di dalam UUD dalam konteks demokrasi.
Yang dimaksud dengan demokrasi ini yaitu berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuasaan, yang mana dapat diartikan bahwa demokrasi kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Tetapi pada masa ini tidaklah mungkin seluruh rakyat yang memegang kekuasaan atas negara. Maka yang dilaksanakan oleh negara adalah demokrasi dengan sistem perwakilan. Di Indonesia, kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 2 yang dilaksanakan oleh DPR atau DPRD. Contoh penerapan kedaulatan rakyat Indonesia. Yang pertama, menyusun tata tertib di lingkungan desa. Ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat dalam penyusunan aturan, sehingga bisa diterapkan dengan baik dan adil. Yang kedua, sebagai sebuah organisasi, OSIS akan membutuhkan ketua, dan ketua OSIS pada umumnya dipilih secara langsung oleh para siswa. Pemilihan ketua OSIS secara langsung oleh siswa ini mencerminkan contoh kedaulatan rakyat yang berlangsung di lingkungan sekolah. Yang ketiga, Indonesia memang sudah sejak lama melaksanakan pemilu. Akan tetapi, pemilu langsung baru dilakukan sejak 2004. Pemilu langsung memungkinkan rakyat memiliki langsung siapa presiden dan wakilnya. Untuk sebelumnya, rakyat hanya akan memilih partai politik, dan calon presiden dan wakilnya akan diputuskan secara intern dalam partai. Perubahan prosedur pemilu ini memberikan ketegasan pada contoh kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia, bahwa rakyat Indonesia mempunyai kekuatan lebih untuk menentukan nasib pemerintahan. Walaupun Indonesia sudah menerapkan pilar ketiga, tetapi tetap saja masih ada sedikit penyimpangan dari pilar-pilar tersebut. Contohnya, wacana penundaan pemilu 2024. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, menegaskan upaya menunda pemilu 2024 merupakan pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat selama ini kita praktikan melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Pemilu yang tertunda membuat daulat rakyat tidak bisa teraplikasikan. Di pasal 22E ayat 1 telah disebutkan, pemilihan umum dilaksanakan secara luberjurdil, atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali. Kewajiban menyelenggarakan pemilu secara berkala jelas-jelas dilanggar oleh narasi penundaan pemilu ini. Memberikan toleransi kepada penguasa untuk berkuasa dalam waktu yang lama akan membuka pintu tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan demi memenuhi kepentingan pribadi mereka. Sebagaimana Lord Acton, seorang aktivis liberal Katolik movement di Jerman, pernah memperingatkan bahwa penguasa cenderung bertindak semena-mena jika berada di puncak kekuasaan terlalu lama. Tanpa penundaan pemilu pun, rezim saat ini secara tidak langsung telah sedikit demi sedikit mengadopsi salah satu ciri khas Orde Baru, yaitu pembungkaman demokrasi. Upaya penundaan pemilu 2024 adalah salah satu contoh dari sekian banyak pembungkaman demokrasi akhir-akhir ini. Usul penundaan pemilu 2024 juga sama sekali tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Padahal sejatinya, pemilu seharusnya menjadi pesta rakyat, bukan pesta para atlet, bukan pesta para elit. Faktor penyebab masih adanya penyimpangan pilar kedaulatan rakyat. Yang pertama, masih adanya sifat serakah para pemimpin. Yang kedua, adanya relasi yang kuat di antara para penyelenggara pemilu. Yang ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Cara menanggulangi penyimpangan pilar-pilar kedaulatan rakyat, yang pertama, memperkuat sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Yang kedua, meningkatkan sistem pendukung keamanan dalam pemilu sehingga tidak ada lagi manipulasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas demokrasi yang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
juga tidak terlepas dari perbaikan sistem dan institusi politik, agar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat, dan bisa menciptakan keadilan sosial. Yang keempat, sistem pemilu harus bisa memberikan kesempatan yang besar kepada anak bangsa yang memiliki visi, misi, dan konsep membangun bangsa, bukan kepada orang-orang yang sekadar memiliki popularitas dan isi tas. Implementasi pilar ketiga demokrasi dalam bidang politik. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan UU yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, diadakannya pemilu merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi dalam bidang politik. Pilar keempat, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacara mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Contoh penerapan atau implementasi pengadilan yang merdeka. 1. Dengan adanya pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses yang adil. Yang kedua, adanya para penegak hukum yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Walaupun Indonesia sudah menerapkan pilar keempat, tetapi tetap saja masih ada sedikit penyimpangan dari pilar tersebut. Kasus Nenek Minah yang divonis bersalah akibat mencuri 3 buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Nenek Minah dituntut oleh PT Rumpun Sari Antan dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian. Keterbatasan pengetahuan hukum membuat dirinya harus berurusan dengan pengadilan. Nenek Minah yang kala itu sudah meminta maaf kepada PT Sari Antan, tetapi permintaan maafnya tak cukup membuatnya diampuni. Contoh konkret di atas yang menimbulkan keprihatinan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, masyarakat menyesalkan keputusan pengadilan mengenai masa hukuman yang dijatuhkan kepada Nenek Minah. Hukuman itu dirasa tidak perlu karena kasus Nenek Minah dianggap dapat diselesaikan secara non-formal. Menurut pengamat hukum, kasus yang dialami Nenek Minah tersebut dapat diselesaikan dengan cara non-formal, yaitu dengan menerapkan pendekatan restoratif juktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan khususnya bagi pelaku tindak pidana dan korbannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai rasa keadilan masyarakat sedang menghadapi masalah besar. Penegak hukum dinilainya masih terikat oleh pasal-pasal formal dan akibatnya hukum tidak lagi mementingkan substansi yakni hati nurani. Pendapat Mahfud MD bisa dikatakan relevan karena memang kenyataannya penegakan hukum di Indonesia tidak lagi mementingkan hati nurani. Kasus sepele ditindak tegas, sedang kasus yang merugikan banyak orang bahkan negara ditindak seadanya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian vonis yang tidak wajar terhadap para koruptor.
faktor penyebab masih adanya penyimpangan demokrasi pengadilan yang merdeka. Yang pertama, kemerosotan moral dan akhlak para penegak hukum di Indonesia. Yang kedua, ada tingkat jabatan. Yang ketiga, praktik nepotisme. Yang keempat, melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima. Yang kelima, rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum. Cara menanggulangi penyimpangan pilar-pilar demokrasi pengadilan yang merdeka, yang pertama itu penguatan nilai-nilai demokrasi dan adanya tindakan tegas dari pemerintah atas segala penyelewengan hukum. Yang kedua, kekuasaan negara RI harus melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang ketiga, kekuasaan negara RI harus memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang keempat, menanamkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya substansi dari setiap sila yang terdapat pada dasar negara Indonesia ini. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hukum, dan kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Maka hukum di negeri ini pastilah dapat berjalan secara efektif. Implementasi pilar keempat, demokrasi dalam bidang pengadilan yang merdeka dalam bidang politik. Dengan adanya pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses yang adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kelompok kedua ya. Presentasi kelompok kedua. Ini menarik memang. Kenapa? Karena setelah dijabarkan ada saling keterkaitan ya antara pilar demokrasi dengan kedaulatan rakyat dan pilar demokrasi dengan pengadilan yang berbeda. Karena tadi pada saat membahas pilar demokrasi berkedaulatan rakyat, dibahaslah bagaimana cara supaya bisa mewujudkan itu. Salah satunya adalah dengan pengadilan yang merdeka. Dan tadi ketika bicara tentang pengadilan merdeka, bicara juga tentang demokrasi pilar berikutnya nanti ya, kelompok berikutnya ya minggu depan, yaitu pilar demokrasi dengan rule of law, ya kan? Jadi memang saling berkaitan dan dia itu berurutan. Ya. Oke, saya mau kasih pertanyaan kalau saya mau kasih ke Selinnya atau Silvi, mereka baru saja presentasi ya. Biar saya kasih waktu minggu depan saja. Boleh Ibu, nggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa. Ibu. Nggak apa-apa Silvi. Iya boleh. Mau nanya sekarang. Mau tanya. Iya. Saya minggu depan aja Bu. Oke. Baik. Ibu, Ara bisa sekarang ya Bu? Oh, ya silakan Ra. Ara dulu apa Kak Silvi dulu nih? Oh. Ara dulu aja ya Kak? Ya, Ara dulu. Ara kan tadi harusnya ya. Iya benar Bu. Jadi gini, kan hukum tuh dibilang paling adil ya. Tapi faktanya banyak banget kasus yang tidak adil karena alasan saat persidangan tersangka ini sopan ataupun masalah suap di belakang. Terus gimana tuh biar hukum itu tuh bener-bener adil, yaitu dihukum dengan sesuai undang-undang. Karena banyak kasus yang karena sopan dikurangi dia masa hukumannya, atau karena suap di belakang hukumannya dikurangin. Sedangkan sopan tuh kan karena dia lagi di situasi tertentu ya Bu ya. Nah itu gimana tuh cara kita menegakkan hukumnya itu? Begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang memang sudah jadi rahasia umum ya. Karena memang sudah jadi konsumsi publik beritanya. Ya, ini sebuah kritikan sebenarnya ya untuk pengadilan di Indonesia. Silakan ada yang mau langsung menjawab atau disimpan dulu. Kita masuk ke pertanyaannya Sylvia. Atau mau langsung dijawab? Ananda dan teman-teman?
Kalau Desela dan teman-teman mau langsung dijawab atau mau? Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Ara. Oke, ya. Mungkin di sini tadi kan ada di slide 11 itu cara menanggulangi penyimpangan pilar-pilar demokrasi pengadilan yang merdeka. Pentingnya untuk pengadilan negara di RI ini tuh untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hukum, dan kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kekuasaan negara RI juga harus memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian juga kekuasaan negara RI harus melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan ataupun manipulatif. Jadi sebenarnya untuk pengadilan yang merdeka ini dia lebih mengarah kepada bagaimana setiap pihak dalam pengadilan itu mendapatkan mendapatkan keadilan untuk untuk yang contohnya untuk terdakwa ya, dia berhak untuk mendapatkan pembelaan kan begitu. Yang penggugat juga misalnya atau jaksa penuntut umum juga, dia semua punya hak yang sama gitu. Ya mengajukan bukti-bukti dan sebagainya. Jadi pengadilan merdeka ini artinya semua pihak ya punya kemerdekaan gitu, ya untuk mengajukan bukti-bukti, untuk membela, untuk menuntut. Nah itu ya sebenarnya ini ya contoh yang paling memang tepat itu adalah contoh nenek. Siapa ya tadi nenek yang mencuri kakao? Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ya haknya dalam pengadilan, mendapatkan pembelaan dan sebagainya, sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman yang tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan. Kalau bicara tentang suap, mungkin betul ya kalau tadi ini kita bicara berarti di mana hukum itu tidak ya demokrasi rule of law ini tidak ditegakkan karena hukumnya itu hanya hukum pura-pura, formalitas dan sebagainya itu. Jadi nanti ini jadi sebuah pertanyaan juga ya Siti Askia. Ya sebenarnya bisa dipertanyakan juga di materi demokrasi dengan rule of law. Di mana orang akhirnya tidak merasa bahwa ada kepastian hukum. Dengan kamu berkata juga tuh pengadilan begitu tuh Bu, nah berarti kamu sebenarnya sudah merasakan bahwa hukum itu akhirnya tidak memiliki kepastian. Nah itu sebenarnya itu jadi PR yang menurut saya sampai sekarang masih belum bisa 100% terwujud di negara kita. Ya, jadi batasannya sebenarnya untuk materi pengadilan yang merdeka itu tadi, di mana semua pihak dalam pengadilan itu mendapatkan hak yang sama. Masalah bagaimana hukum itu ditegakkan nanti masuknya ke demokrasi rule of law kelompok berikutnya. Ya, tapi mudah-mudahan Siti Askia menjawabnya dengan benar ya, Mbak. Siapa tadi yang bertanya, Mbak Ara? Ya, Ara, Bu. Sudah puas jawabannya? Sudah, Bu. Jadi kesadaran akan Terima kasih. Ya demokrasi dengan rule of law itulah yang harusnya kita pegang untuk mewujudkan tadi ya pengadilan yang merdeka dengan penegakan rule of law. Nanti ada materi dari saya juga sih pengadilan hukum yang berkeadilan. Ya salahnya sih di mana sih kok kita hukum itu kadang tidak mewujudkan satu keadilan. Nanti ada materi saya khusus setelah kita selesai tugas untuk presentasi ini ya di pertemuan ke berapa berarti? Pokoknya setelah selesai ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Silvi. Silakan Silvi. Ya Bu. Di sini kan bagian slide yang tentang faktor penyebab masih adanya penyimpangan demokrasi pengadilan yang merdeka itu kan di poin ketiga ada
faktor praktik nepotisme. Itu maksudnya faktor penyebab yang seperti apa ya? Terima kasih. Coba slide-nya dibuka dulu biar lebih jelas. Mungkin ada yang terlewat nanti. Coba diulang kembali, Silvi. Iya, Bu. Diulang ya, Bu. Iya. Satu lagi. Slide satu lagi, Bu. Berikutnya. Bukan, satu lagi kayaknya. Udah mau beres sih tadi slide-nya. Pas bagian faktor. Nah, tuh. Nah, di slide ini kan ada faktor penyebab masih adanya penyimpangan demokrasi, pengadilan yang merdeka. Di poin ketiga ini kan ada faktor penyebabnya karena praktik nepotisme. Itu maksudnya faktor yang seperti apa ya? Bu? Mana? Praktik nepotisme, Bu. Yang poin nomor 3. Apa salah, apa tipe atau memang ada istilah nepotisme ya? Kurang tahu. Kalau Ibu saya sih, maaf, itu maksudnya praktik nepotisme. Oke. Oh ya Allah. Nepotisme. Iya, betul. Jadi itu praktik nepotisme. Boleh jelaskan mungkin kelompok ini nepotisme itu seperti apa sih praktiknya? Terima kasih, Sa. Oke, praktik nepotisme itu kayak penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu dan biasanya dimotivasi oleh keserakahan pribadi. Misalnya saya ambil contoh itu kayak di lingkungan pekerjaan. Dia mempunyai kekuasaan sebagai manajer, terus mengangkat saudaranya sebagai langsung naik jabatan gitu, Bu. Mentang-mentang dia manajer, jadi kayak menyalahgunakan kekuasaan di lingkungan pekerjaannya itu. Jadi menggunakan faktor kedekatan, ya, hubungan darah, gitu ya, untuk melangkahi, ya, posisi atau jabatan. Artinya melangkahi ini artinya begini, mengambil jalan pintas. Jadi ketika orang lain berusaha untuk berkembang dengan kemampuannya, benar-benar dengan kemampuannya sendiri, nah nepotisme inilah yang merusak. Paham nggak maksudnya? Ya, nepotisme itu berkembang bukan hanya pada institusi, kadang juga nepotisme itu juga berkembang pada sebuah sekolah-sekolah dinas ya. Berapa saya katakan begitu, ada loh yang seperti itu. Ya, jadi praktiknya masih ada, ya, sampai kalau di dalam pengadilan yang merdeka ini berarti apa contohnya ya dalam pengadilan yang merdeka ini? Praktik nepotisme ini. Bahwa yang mendapatkan keringanan gitu ya, atau mendapatkan keringanan hukuman gitu ya, adalah orang-orang yang memiliki kedekatan atau hubungan baik begitu dengan pihak pengadilan. Apa begitu contohnya untuk praktik nepotisme? Siti Askia. Halo, Siti Askia. Kedengaran nggak suara saya? Halo. Halo, cek. Kedengaran nggak suara saya? Enggak ya? Jelas. Oke. Jadi
sudah terjawab ya, ini masalah tipe saja. Tapi ya itulah, praktik nepotisme itu ternyata bukan di institusi tertentu gitu ya. Tapi juga bisa dalam demokrasi pengadilan yang merdeka. Ini bisa juga terjadi. Begitu ya, praktik nepotisme. Maka dari itu mungkin yang tadi ada yang bertanya, kok dengan kata sopan gitu ya, dengan alasan sopan maka bisa mendapatkan apa namanya bisa mendapatkan hukuman yang ringan. Ya, antara apa itu ya berarti? Antara lemahnya kesadaran akan hukum atau tingkat jabatan atau praktik nepotisme, nah antara itu bisa saja terjadi gitu. Karena hukuman yang sepantasnya hilang hanya karena sesuatu yang dikatakan apa namanya lebih-lebihkan. Ya, sopan itu kan dalam satu kondisi itu seharusnya tidak bisa meringankan sebuah hukuman yang seharusnya, ya kan? Nah, berarti mungkin penyebabnya ada di antara ini, termasuk praktik nepotisme. Oke, terima kasih pertanyaannya, Silvi. Ada yang mau bertanya? Di sini masih ada banyak loh kelas kalian itu yang belum dapat nilai harian. Ya. 2B itu Silvi sudah, Azahra sudah, kemudian tadi siapa ya yang pertama itu ya? Iya ya. Apa tadi yang pertama? Siti Askia. Ya. Siti Askia, Silvi, kemudian Azahra. Selebihnya ada Iskandar, Nia, Febriani, Mutiara, Nia, Setiawafa, Indah, Kafifa, Teguh, Siva, Ilmi, Selinia. Ya mungkin yang kelompok ini sudah presentasi, tidak usah. Tapi yang lain mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup oleh kelompok presentasi. Lagi yang mau bertanya? Ya, maka dari itu mengapa nanti kalau pilar demokrasi dengan pengadilan yang merdeka ini ketika dia sudah kokoh berdiri, maka otomatis pilar demokrasi dengan rule of law itu juga kokoh gitu. Makanya saya katakan ini jangan dilongkap, harus sesuai dengan urutan. Jadi setiap pilar itu punya dampak terhadap pilar yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, tutup kelompok 2, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Siti Askia beberapa kali ingin menjawab ya. Sayang malah saya tumben nih diem aja nih malah gimana. Ibu, maaf tadi yang jawab Kafifa bukan Siti Askia, Bu. Maaf. Aduh. Nah, berarti yang kedua siapa tadi? Kafifa. Kafifa ya? Oh, maaf. Saya lihatnya kok S gitu. Kafifa, oke, dapat tambahan yang menjawab. Baik, alhamdulillah dua kelompok ini sudah mempresentasikan dengan sangat bagus, ya. Saya harap ini semua hasil pekerjaan kelompok ya, bukan individu atau beberapa orang saja. Karena nilainya saya bagi rata gitu ya, akan sangat tidak adil jika yang bekerja hanya beberapa orang atau satu orang, tapi yang lain juga mendapat nilai yang sama. Ya, untuk kelompok berikutnya yaitu tadi ya. Ada kan belajar komunitas gitu ya. Kali ini komunitas belajar kelompok. Kalau bisa ada kontribusinya setiap individu di dalam kelompok tersebut. Jangan mengandalkan 1-2 orang
Ya, jadi ini juga belajar loh berdemokrasi, salah satunya adalah membuat sebuah keadilan ya, jangan yang lain dapat nilai karena susah payah membuat menyusun materi, tapi Anda mendapatkannya dengan cuma-cuma. Ya, tidak adil buat diri teman Anda yang membuat, dan tidak adil buat Anda juga, karena akhirnya ya menjerumuskan diri Anda sendiri. Gitu. Kenapa? Mendapatkan nilai bukan karena hasil karya Anda. Gitu. Baik, saya absen karena HP-nya dipakai. Saya absen dari ini aja ya, daftar nilai ya. Anita Rahman ada? Halo, Anita Rahman ada? Tadi lagi di jalan katanya Ibu. Ala ada? Ada ya? Hadir, Bu. Ada, Dia Ayu ada, Ravelina. Bu. Oke, kaget saya. Romli. Hadir, Bu. Dulu. Hadir, Bu. Septi. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayodia. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Sulistiani. Sulis. Nggak ada ya? Keluar ya? Udah keluar ya? Kayaknya setiap saya panggil jarang ini. Sulistiani. Ananda Sela. Hadir, ada Bu. tadi. Sri Amalia. Hadir, Bu. Iskandar. Hadir, Bu. Nia Febriani. Nia Febriana ya? Ada Nia? Nia? Nggak ada ya? Azahra ada, Mutiara ada, Nia M. Ini siapa sih? Nia M. Hadir, Bu. Septia Wafa ada, Indah. Hadir, Bu. Afifa ada, Teguh. Hadir, Bu. Siti Askia ada, Siva. Hadir, Bu. Ilmi. Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Semuanya. Ibu, Ada yang belum saya panggil? Ibu mau tanya, Bu. Siapa yang mau tanya? Kalau minggu depan 2 kelompok lagi ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Oke, sudah saya panggil semua ya. Bu, Arif udah, Bu. Soalnya lagi di jalan. Oh, Arif masuk. Kirain nggak masuk. Dari tadi nggak nyaut. Saya nanya, kamu mau tanya nggak? Nggak ada suara. Saya pikir kamu nggak masuk. Iya, lagi di jalan, Bu, soalnya. Baru ini kedengeran. Dari tadi di jalan. Iya. Kenapa nggak ngomong lagi di jalan? Tadi. Macet soalnya, Bu. Kamu macet justru masih bisa jawab. Ya, kamu tuh nggak ada nilai harian, udah saya kasih tanda silang loh. Kalau kamu bilang aja tadi, saya lagi di jalan, minggu depan deh Bu, saya nanya itu. Saya kasih kesempatan kamu, saya kasih tanda silang aja. Oke, baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini ada manfaat ya. Apalagi Anda sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa ke depannya ya. Jadi bisa lihat permasalahan apa yang ada dalam demokrasi di Indonesia. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.